Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini bersama Bapak Nandang Sukma Permana. Pada pembahasan kali ini kita masuk ke bab 3, Kedaulatan Negara Republik Indonesia, bagian B, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Bagian pertama yang akan membahas tentang landasan hukum, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, dan syarat-syarat terselenggaranya negara yang demokratis. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengetahui landasan hukum dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, serta syarat terselenggaranya negara atau pemerintahan yang demokratis. Kita lihat sekarang landasan hukum kedaulatan rakyat Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Nah, landasan hukumnya adalah yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, jadi di alinea keempat itu merupakan landasan hukum yang pertama. Yang kedua, landasan hukum yang kedua adalah pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan atau diatur menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Republik Indonesia diatur menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mengatur bagian mana dari kedaulatan rakyat itu pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang kedudukan, wewenang dan fungsinya diatur menurut Undang-Undang Dasar. Namun penyerahan ini tetap diawasi oleh rakyat, baik secara langsung maupun oleh lembaga yang dibentuk atau atas mandat rakyat. Berikutnya, penegasan pasal 1 ayat 2 telah mengubah sistem ketatanegaraan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat berubah menjadi pelaksanaannya diatur menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jadi Undang-Undang Dasar ini menjadi dasar dan rujukan utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Bagian-bagian yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri ataupun yang diserahkan kepada badan atau lembaga yang lain. Selanjutnya, selain menganut kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga menganut kedaulatan hukum.
Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang kedua, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pelaksanaan kedaulatan di Indonesia ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Atau dengan kata lain, tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Jadi artinya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dari pemaparan tersebut di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan rakyat negara Indonesia ada 6. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat, prinsip dan bentuk kedaulatan rakyat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan makna demokrasi, di mana kata demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, kratein artinya pemerintah. Jadi secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Atau Abraham Lincoln menyebut demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi dari kata demokrasi ini, di dalam demokrasi ini, rakyatlah yang mengatur pemerintahan atau rakyat memegang kedaulatan. Maka makna demokrasi ini memiliki kedekatan dengan makna kedaulatan rakyat. Kemudian, pelaksanaan demokrasi sebenarnya mengalami pasang surut. Hal ini bisa kita lihat ditandai dengan bentuk-bentuk istilah demokrasi dalam pemerintahan. Ada beberapa syarat terselenggaranya negara demokratis berdasarkan rule of law. Ini pendapat dari ahli yang namanya Budiarjo. Di mana syarat dasarnya yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Jadi suatu negara yang demokratis itu harus ada perlindungan konstitusional. Yang kedua, harus adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nah, itu yang harus independen, tidak boleh memihak ke salah satu. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat,
kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang keenam, syarat negara demokratis berdasarkan rule of law itu adalah adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, demikianlah video pembelajaran yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan bisa dipahami. Mudah-mudahan kita ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.